Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kami hormati, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan pimpinan tinggi para Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Wilayah 1, Inspektur Wilayah 2, para asesor utama lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Direktur Politeknik dan juga Politeknik, Sivitas Akademika, Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Imigrasi, serta seluruh taruna yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehadirannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Sharing Knowledge Management Resiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk taruna tingkat 4 Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Baik Bapak Ibu dan seluruh taruna yang kami banggakan, selanjutnya mari kita simak bersama pengantar dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM kepada yang kami hormati Bapak Iwan Kurniawan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Al-Mukarram Kiai Haji Insinyur Rajilu MSD, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Yang saya hormati Inspektur Wilayah 1 dan Wilayah 2 yang dalam fungsi saya yang membawahi mengelola manajemen risiko seperti itu. Yang saya hormati para asesor ahli utama, para pejabat struktural, Sivitas Akademika Politeknik maupun Politeknik, teman-teman dari Inspektorat Jenderal yang mengelola manajemen risiko, dan tentu saja yang kami cintai dan banggakan taruna Politeknik dan Politeknik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya hari ini kita berkesempatan untuk selalu ini dalam tajuk yang ada pada background hukum disebut dengan istilah sharing knowledge tentang manajemen risiko. Bapak Ibu, sebagai pengantar kami dapat sampaikan bahwa para tamunya dan taruna yang kami di hadapan Bapak hari ini adalah para taruna Politeknik dan Politeknik yang sekarang ini sudah duduk di tingkat 4. Artinya mereka sudah dalam persiapan untuk melaksanakan tingkat akhir menjelang dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di Politeknik yang akhirnya akan bekerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Jumlah mereka lebih kurang masing-masing 300, berarti 600 orang yang hadir bersama kita di sini. Dan perlu juga kami informasikan, barangkali ini penting menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi pertimbangan ketika berbicara tentang manajemen resiko,
bahwa mereka bertempat tinggal di kos-kosan, Pak. Ya. Jadi dapat kita bayangkan seperti apa mereka ketika menyarankan pada pemenuhan standar yang harus sama selama mengikuti pendidikan di Polteknik maupun Polteknik, sementara mereka tidak dilaksanakan. Itu yang kaitannya dengan keberadaan mereka menyelesaikan pendidikan. Dan seperti apa nanti persiapan mereka menghadapi penugasan pada tugas teknik setelah mereka dilaksanakan lulus mengikuti pendidikan di kampus. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan bahwa kiranya ada kemungkinan untuk berbaik itu memberikan nasihat kita dengarkan bersama pengarang oleh Inspektur Jenderal Perdaya dan Hormati Bapak Susilo Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Terima kasih. Yang saya hormati dan banggakan terima kepada Presiden Utama Taiwan, yang hormati dan banggakan terima asesor kami utama, ada Kadiman, ada Pak Ibu, terima kasih. Para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Inspektur Jenderal dan Presiden, ada Pak Irwin Tua sekaligus beliau sebagai PLT Sekretaris Inspektur Jenderal, Ibu Ika, Ibu Tua, Pak Dilal, SES, apalagi ada Kapus, kemudian Direktur Polteknik, Direktur Polteknik, teman-teman dari Inspektur Jenderal yang hadir pada kesempatan ini, dan anak-anak taruna Polteknik yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Saya tadi sudah dipesan sama Pak Iwan, kalau ketika menyebut taruna pasti ada sesuatu yang mereka peragakan dan harus disimak dulu. Terima kasih. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangga bisa hadir di depan para taruna yang mereka lagi akan masuk dalam dunia nyata, dunia Tuhan. Ini masih dunia kampus, dunia teori sebagai praktek, dan nanti kemudian akan masuk dalam dunia yang sesungguhnya di satuan-satuan kerja, di imigrasi dan kemasyarakatan, dimanapun nanti ditempatkan, jangan memilih tempat, karena semua tempat adalah sama. Di Jakarta, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Sumatera, di mana saja ditempatkan adalah sama. Karena seluruh tempat di seluruh Indonesia satuan kerjanya diperlukan untuk kemudian dibangun menjadi lebih baik. Sore hari ini atau siang ini sampai sore nanti teman-teman di Inspektur Jenderal dia bilang
Tuhan terkait Eden. Kita ikut berbagi kepada para taruna-taruni sebelum kemudian masuk dalam dunia nyata. Sebelum terima kasih. Awal mulanya adalah direncanakan di Tangerang, tapi ternyata ada perubahan dari Pak Kepala Badan yang diadakan di sini karena jumlahnya sangat banyak. Saya tanya waktu itu kepada para inspektur, apa yang saya mau sampaikan kepada mereka? Ya, masalah integritas dalam kaitannya dengan manajemen risiko. Makanya kalau dilihat di sana peran integritas sebagai fondasi dalam pengendalian risiko. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mengawali daripada materi, saya ingin sharing dua hal sebelum kemudian lanjut kepada materi inti terkait dengan perjalanan karier saya, karena saya adalah asli Kemenkumham. Ya, jadi kami hanya ada beberapa orang, kita hanya beberapa orang yang asli dari Kemenkumham yang kemudian dipercaya oleh Pak Menteri melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia untuk memimpin unit eselon 1. Ya, saya mengawali karya di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 1991. Ya, itu perjalanan karirnya. Kemudian di 2008 menjadi Kepala Divisi Administrasi di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dan di tahun yang sama dipercaya Pak Menteri menjadi Direktur Paten, kemudian menjadi Sekretaris, menjadi Direktur TI lagi, menjadi Sekretaris. Kemudian pada tahun 2018 dipercaya oleh Pak Menteri menjadi staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang ekonomi, dan di Maret 2021, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu hampir, dipercaya oleh Pak Menteri menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sampai hari ini, dan nggak tahu sampai kapan. Ya. Dan bersama dengan itu juga pada bulan Oktober 2021 sampai dengan April 2021, kurang lebih 1,5 tahun menjabat menjadi PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Itulah perjalanan karier di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga yang harapan saya menyampaikan ini ada di antara kalian yang bisa melampaui lebih daripada karier yang saya dapat, karena saya adalah pasti di antara kalian ada. Ya, kalau kemudian mengikuti seluruh arahan yang nanti saya akan sampaikan, ya, untuk bisa mencapai karier yang seperti itu. Baik, yang kedua ingin sharing beberapa Satya Lencana, kemudian penghargaan dan juga gelar kehormatan yang diberikan. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia, karena masa kerjanya sudah lebih daripada 30 tahun. Mendapatkan karya Dika dari Menteri Hukum dan HAM, karya Dika Madian 2018-2022, dan karya Dika itu yang terakhir di Lokatara, yang tadi salah betul itu, karya Dika Lokatara di 2023. Kemudian mendapatkan juga beberapa penghargaan sebagai top leader on digital implementation di tahun 2021 dan 2023. Dan terakhir kemarin pada tanggal 2 Maret diberi gelar kehormatan oleh Kesultanan Surakarta ini dalam menjadi Kanjeng Raden Temenggung. Ini sudah menjadi bagian dari orang Jawa. Saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah sebuah gelar kehormatan yang pastinya di balik dari gelar ini harus ada aktualisasi nilai yang menjadi panutan kepada orang, bukan untuk membanggakan daripada gelar kehormatan ini. Ada value yang berbeda dengan value orang lain yang harus didemonstrasikan di depan publik untuk menjadi teladan buat siapa saja. Baik, lanjut. Mengawali materi Bapak Ibu sekalian, dan ini sebenarnya adalah kesimpulan daripada seluruh pembicaraan nanti. Dan ini kunci utama dari sharing knowledge ini, bahwa tujuan hidup sebagian besar manusia itu adalah bahagia. Apapun yang dia upayakan untuk dia raih di dalam hidup ini, maka luar hidup adalah dia ingin bahagia.
satu hal yang harus ditanamkan dan dicamkan dengan baik-baik, bahwa tidak ada bahagia yang berasal dari maksiat. Tidak ada bahagia dari perbuatan buruk, perbuatan melanggar aturan, dan tidak ada kebahagiaan dari segala perilaku buruk dan juga sifat-sifat melanggar aturan. Ini tolong dipatri dalam jiwanya masing-masing sehingga melangkah ke depan dari hari ini sampai dengan 30 tahun ke depan tidak pernah melakukan pelanggaran, karena di sana tidak ada kebahagiaan sebagaimana dicari oleh kita semua. Saya yakin kalian jauh-jauh kemudian berkompetisi dengan banyak orang masuk di politeknik dan politeknik. Tujuannya supaya dia bahagia, tujuannya supaya dia mulia. Tetapi kemudian ada hal-hal yang menjadi parasit daripada kebahagiaan yang dia lakukan, pada akhirnya tidak bahagia kemudian. Lantas apa yang menjadi sebab kita bahagia? Ya, adalah opposite dari perbuatan ini. Dia berlaku baik, menonjolkan sifat-sifat baik. Salah satu di antaranya adalah persoalan integritas. Seseorang yang berintegritas pasti dia akan selalu dihinggapi, didekati, bahkan akan dikejar oleh yang namanya bahagia. Dia cari-cari bahagia itu, dia akan kejar-kejar dia. Dia akan cari-cari dia di mana saja dia berada. Yang namanya bahagia, tenang dan mulia akan mengejarnya. Dia dikumpul dari segala arah, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang. Kebahagiaan dan ketenangan kalau menjadi insan yang berintegritas. Kalau kita ingin dekati pemahaman integritas itu sendiri, next slide. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa aspek, Bapak Ibu sekalian, bukan Bapak Ibu, ini adik-adik. Karena ini adik-adik disuruhnya Bapak Ibu adik-adik. Adik-adik taruna-taruni. Pintu untuk menjadi aparatur sipil negara di Kemenkumham itu kalau bisa dibilang tinggal 3 langkah Pak Iwan, atau 2 langkah lagi. Oh, selangkah lagi, tinggal 1 langkah. Ya. Terima kasih. Tinggal 1 langkah lagi. Tepuk tangan untuk kalian semua karena tinggal 1 langkah. Maka saya hadir kemari sebenarnya untuk membekali 1 langkah supaya menjadi langkah-langkah yang berguna dan bermanfaat untuk selanjutnya bisa menjadi pemimpin-pemimpin di seluruh unit di Kementerian Hukum dan HAM. Kalian ada 600 orang. Nanti lihat saja siapa yang akan cepat menduduki posisi-posisi daripada mulai jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama, harus bersyukur dan bangga serta setia menjadi insan pengayoman. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Dulu persaingannya berapa? Luar biasa. Saya ketika melakukan pengamatan fisik Pak Iwan di lapangan tuh, wow, luar biasa. Baru naik 1 kali pull up sudah anjlok, ya. Ada yang karena tetap saja dia punya kemauan yang tinggi untuk menjadi bagian dari Kemenkumham dengan segala upaya. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa saya nggak bisa, tetapi tetap berusaha ingin menjadi bagian Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang harus dilakukan? Harus bangga, bersyukur dan setia menjadi bagian ini. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam kaitannya menjadi bangga, setia dan bersyukur menjadi insan pengayoman. Yang pertama, berkinerja tinggi nanti. Ya, jangan berkinerja biasa-biasa. Kalau berkinerja biasa-biasa, Anda tidak mungkin akan dikejar jabatan, harus mencari jabatan. Ya, tolong dicatat baik-baik. Kalau berkinerja biasa, Anda nanti akan cari backing kemana-mana untuk menjadi pimpinan. Tapi kalau Anda berkinerja tinggi, nanti jabatan akan mencari Anda. Berintegritas itu
tambahan lebih lanjut, berintegritas tinggi, berintegritas, Anda akan dicari jabatan. Berkontribusi positif secara signifikan dan juga berprestasi. Inilah tanda Anda, saya, bersyukur, bangga dan setia menjadi insan ini. Di sisi lainnya, menghindarkan diri menjadi penaruh parasit dan virus dari organisasi. Kalau Anda kemudian menjadi penaruh parasit dan virus organisasi, akan berhadapan dengan Inspektorat Jenderal, dengan para auditor, akan diperiksa orang yang gagah-gagah saja. Saya lihat ketika ketemu dengan inspektur wilayah dengan auditor, sudah kayak kucing disiram kepalanya. Karena ketakutan dia akan dihukum, tetapi sebenarnya dia tidak dihukum. Dia menghukum dirinya karena atas perilaku dia sendiri. Itu yang harus ditanggung. Inspektorat Jenderal tidak pernah menghukum siapa, tetapi kalian menghukum diri sendiri. Dilegalkan oleh Inspektorat Jenderal, kemudian dilihat apakah benar dia melanggar ketentuan-ketentuan dalam seluruh peraturan yang berkaitan dengan ini dan itu. Dua hal ini, Bapak Ibu, teman-teman taruna-taruni yang harus dilakukan. Ya, dalam rangka bersyukur, bangga dan setia menjadi ASN Kemenkumham itu, yang pertama adalah berkinerja tinggi, berintegritas, berkontribusi positif secara signifikan, dan punya prestasi yang membanggakan Kementerian Hukum dan HAM. Di sisi lainnya, hindarkan diri. Ini selalu seperti itu, namanya manusia. Di satu sisi dia memberikan sesuatu, dan di sisi lain dia menghindarkan diri. Maka hidup itu akan menjadi hidup. Tetapi kalau yang dilakukan, dia juga berkinerja tinggi, tidak berintegritas, berkontribusi positif, berprestasi, tapi integritasnya digadai, dia menjadi benalu, parasit dan virus organisasi, tetap akan mendapatkan juga hukuman. Tidak bisa, ya. Dua-duanya harus dijalankan secara seimbang. Baik, lanjut. Apa itu integritas yang sesungguhnya? Salah satu ketua KPK pernah mendekati pembahasan integritas itu dengan lawan katanya untuk memudahkan kita. Apa itu integritas? Dalam bahasa opositnya, bahasa lawan katanya, integritas itu adalah munafik. Munafik itu tidak ada kesamaan antara hati dia, pikiran dia, ucapan dan perbuatannya. Selalu bertolak belakang. Ya. Kadang-kadang manis sekali katanya, tapi perbuatannya bertentangan 100% dengan kata-katanya. Bahkan bertentangan dengan hatinya, dengan nuraninya. Ini orang adalah munafik, tidak berintegritas. Ya. Kalau mau dipahami secara dekat, secara mudah. Tapi itulah kemudian definisi dari integritas. Ya. Integritas adalah konsistensi, secara konsisten. Ya. Perilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika dan seterusnya dan seterusnya. Diperlukan keselarasan, konsistensi dalam keselarasan. Ini memang berat, tidak mudah. Karena nanti akan ada masalah-masalah yang dihadapi, maka perlu memitigasi seluruh masalah itu supaya integritasnya tetap kokoh, tidak tergadai. Kemampuan untuk mengelola, ya, memanage seluruh resiko supaya tidak menjadi masalah, itulah orang berintegritas. Dia memiliki kemampuan itu. Nah, dalam kaitannya dengan seseorang, ini selalu disampaikan juga oleh Pak Menteri. Ada 3 hal penting untuk orang bisa memberikan sesuatu buat organisasi di atas rata-rata orang lain. Yang pertama adalah intelijensi atau intelektual.
Yang kedua, energik. Dia harus orang yang energik, tidak bisa lemes-lemes kayak gitu. Ya. Jalannya saja, ya Allah, kayak orang yang kehabisan tenaga. Ya. Kalian pasti bukan kayak gitu. Dan yang ketiga adalah integritas. Tiga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pribadi aparatur sipil negara. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman tahun ini lihat lebih lanjut, integritas merupakan prinsip yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Ingat, ketika nanti sudah menandatangani kontrak perjanjian sebagai aparatur sipil negara, maka beralih fungsi Anda menjadi pelayan publik. Apakah pelayan itu terhina? Kalau menjadi pelayan terhina, maka mulai hari ini silakan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena status kita apapun dia adalah pelayan publik. Status dia adalah pelaksana kebijakan publik. Maka dalam melaksanakan kebijakan publik harus berpegang teguh kepada prinsip integritas. Oh, ini melanggar aturan. Oh, bahaya. Melanggar aturan. Kalau boleh dipilih di antara tiga itu, apabila ada sekian orang, ya, ada 3 orang mengatakan seperti itu. Yang satu punya intelijensi yang tinggi, energi dia enggak, kemudian integritasnya juga enggak. Yang kedua, intelijensinya biasa-biasa, energi dia, integritasnya tidak ada. Yang ketiga, intelijensinya enggak ada, energinya juga biasa-biasa, tetapi integritasnya itu harga mati. Kata Warren Buffett, dia bilang, kamu pilih yang punya integritas, maka pasti akan aman organisasi. Tetapi seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, dia juga energi, tapi nggak punya integritas, maka daya rusaknya terhadap organisasi tinggi sekali. Makanya dicari adalah orang yang berintegritas. Kita tidak cari yang lain. Bapak Ibu sekalian, apakah integritas bisa diukur? Ya ada itu level integritas, level 4, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ya. Kalau menjadi pimpinan tinggi, itu harus level integritasnya 5. Pimpinan tinggi pertama, pimpinan tinggi bawahnya lagi itu levelnya adalah 3, kemudian 4, kemudian levelnya 3. Kalau kalian nanti pas masuk harus memiliki level integritas minimal 1. Ya. Kalau di bawah 1, oh bahaya sekali. Ya. Pasti ketika ukur untuk naik ke jenjang berikutnya nggak akan naik. Ya. Karena itu bisa diukur level integritas. Nanti tanya nih sama Pak Kapus yang mengurusi Kapus pusat penilaian kompetensi, ya, mulai belajar sekarang. Bagaimana? Karena seluruh nilai kompetensi itu adalah sesuatu yang bisa dinaikkan, bukan sesuatu yang tidak bisa dinaikkan. Itu bisa dinaikkan, makanya ada levelnya. Nah, untuk menaikkannya itu ya harus belajar dan melatih diri supaya punya skill-skill tertentu di bidang itu. Itu adalah integritas. Nah, value-value lainnya yang kalian harus perhatikan kemudian, ya, ini adalah branding baru dari aparatur sipil negara, ya, yaitu berakhlak. Core value-nya ada di sana. Brandingnya adalah bangga melayani bangsa, core value-nya berakhlak. Nanti lihat satu persatu. Kelihatan di sana nggak ada integritas. Kalau dilihat orientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, yang kolaboratif. Tapi ada di sana itu nilai itu, ya, yaitu pada akuntabel, berintegritas tinggi. Ya, ada di sana value. Jadi dalam melaksanakan tugas pokok nantinya,
di bidang keimigrasian sebagai pelaksana kebijakan publik di bidang keimigrasian, sebagai pelaksana kebijakan publik di bidang kemasyarakatan, maka value yang harus dibawa untuk bisa diukur apakah Anda telah menerapkan value-value itu, yaitu berakhlak. Jangan cari value yang lain. Berapa total perilaku yang harus dibikin? Banyak sekali itu. Karena setiap value besarnya orientasi pelayanan, ada perilaku-perilaku yang harus diterapkan. Jumlahnya sangat banyak. Mulai hari ini silakan mencermati secara baik setiap value ini. Dan kalau perlu Anda bikin checklist sendiri, ya, value memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, apakah saya sudah ada atau belum. Itu bisa menilai sendiri dan bisa memberikan angka. Angkanya jangan, ini juga Pak Kapus, saya kemarin, ini diskusi saja. Saya kemarin diskusi penilaian dalam pansel pengawas konsultan keintelektual bersama Ibu Dirjen dan staf, salah satu staf ahli. Kemudian kami membahas masalah nilai. Bagaimana kami memberikan nilai? Karena kalau interval nilai itu sampai 20 akan sangat membingungkan kemudian memberikan nilai. Intervalnya 80 sampai dengan 100. Bayangkan coba. Sebenarnya untuk mendekati daripada nilai secara mudah, ya, saya pengalaman menjadi anggota tim, ketua tim, salah satu ketua tim dari anugerah intelektual luar biasa bersama dengan Dikti. Pertama kita beri kualifikasi, ya, dari aspek kualitas. Kualitasnya adalah sangat baik, cukup, dan kurang, hanya 4 saja. Kemudian diberikan nilai. Kalau dia nilainya sangat baik, itu adalah 5. Nilainya baik 4. Nilainya kurang 2, nilainya cukup 2, dan nilainya kurang adalah 1. Sehingga tidak ada interval nilai sampai 20 nilai, ya. Nanti tolong bisa diperhitungkan nih Pak Kapus, ya, bagaimana mendekati penilaian. Karena kita bisa lihat orang ini sangat baik, oh nilainya 5. Ini baik 4. Nggak ada agak baik atau agak kurang, nggak ada. Makanya nilai 3 nggak ada. Kurang kan? Ya cukup, nggak ada agak cukup atau agak baik. Ya silakan nanti Pak Kapus, ya, kalau mau didiskusikan bagaimana melakukan pendekatan seperti itu, sehingga tidak ada bias satu nilai yang sangat besar dari 80 sampai dengan 100. Ini adalah kaitannya dalam menilai nilai seluruh. Di Menpan RB juga ketika memberikan nilai terkait dengan reformasi birokrasi, itu ada hampir 40 komponen. Nilainya dikasih 1 sampai 3, Pak. Ada nilai 1, 2, dan 3. Kemudian kita tahu secara keseluruhan akhirnya menjadi sekian. Karena akan sangat mudah kemudian melakukan pendekatan. Oh ini sangat baik, Pak ini baik, Pak ini kurang, dan agak. Ya Pak Kapus kurang lebih seperti itu. Nah nilai-nilai ini kalian silakan terjemahkan sendiri untuk menilai berakhlaknya. Berapa nilai berorientasi pelayanan publik pada diri saya? Berapa nilai akuntabilitas saya? Berapa nilai kompetensi saya, dan seterusnya. Kemudian melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, yang jitu meningkatkan nilai daripada berakhlak. Ya. Karena ini juga menjadi komponen penilaian reformasi birokrasi itu. Sejauh mana implementasi dari berakhlak itu sendiri. Ya. Next slide. Baik. Hal lain yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan apa yang menjadi atensi Presiden atas viralnya sebuah kejadian dari perilaku salah seorang atau beberapa orang di kementerian lain, bukan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, nanti bisa dicari. Ya. Karena jejak digitalnya sampai sekarang itu masih ada. Sehingga kemudian Presiden dia mewanti-wanti kita, dan Pak Menteri kemudian menyampaikan hal itu. Setiap aparatur sipil negara tidak boleh jumawa. Saya dengar juga nih, baru jadi taruna di lingkungan masyarakat sana sudah ada kelihatan jumawa. Pas baru jadi taruna saja sudah jumawa dengan
tetangga-tetangganya di luar sana. Kalian kan sekarang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Ada saja itu berita yang sampai ke kita. Ya. Tidak boleh pamer kekuasaan, apalagi, oh ini bapak saya ini, oh, nggak ada, tidak boleh. Pamer kekayaan, ini juga menjadi penting, ya. Para direktur, ya, saya juga dengar tuh, ya. Kita diskusi kemarin di sekolah-sekolah kayak kepolisian, itu mereka diantar mobil tapi ditaruh di jarak jauh. Tapi di Tangerang, coba diantar mobil ditaruh di depan dari pintu masuk. Mereka yang jalan kaki terus mau kayak apa? Apakah masih mau seperti itu? Ya. Tolong juga diperhatikan, ya. Karena ketika mereka di asrama kan sama semua, tapi ketika mereka di luar sana itu sudah terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Tidak boleh bergaya hidup mewah. Sampai itu Pak Menteri dia bilang, walaupun Anda, ya, memiliki kekayaan dari harta warisan Anda punya usaha, tetap sebagai aparatur sipil negara masih menempel predikat itu pada diri kita, tetap gaya hidupnya adalah sederhana. Karena kita adalah panutan dari masyarakat. Orang kemudian akan bilang, oh saya tahu, bapakmu seperti apa. Akhirnya kita mempertontonkan sesuatu yang orang lain berdosa gara-gara perilaku kita karena menggunting kita penuh. Biasa saja, ya, walaupun punya harta kekayaan sebanyak apapun juga, gaya hidupnya biasa-biasa, gaya hidup sederhana. Itu kemudian nanti akan bicara lebih lanjut terkait dengan hal ini, ya. Maka sangat bersyukur kemudian kalau pakaian kita itu adalah pakaian seragam, karena nggak kelihatan mana yang. Tapi kalau udah di pesta, udah kelihatan tuh mana teman-teman dari ini, teman-teman dari ini, ya sudah bisa dibanding-bandingkan, ya, satu sama lain. Biasa saja. Karena orang nggak akan naik derajatnya, naik kemuliaannya dengan pakaiannya, dengan kekayaannya. Nggak ada. Cari dalam sejarah apa saja. Kalau mati semua pakai kain kafan, ya. Kalau orang Nasrani mati pakai peti. Ada yang lain sebagian dibakar. Habis sudah riwayat hidup seorang anak Adam yang namanya manusia. Terus apa yang mau dibanggakan? Gak bisa. Value, nilai yang ada pada diri kita yang membuat kita terhormat di mata orang lain, bukan kekayaan dan kekuasaan. Ya, ini sejak awal saya sampaikan kepada kalian adalah baru mau selangkah lagi akan masuk ke dalam dunia nyata, dan persaingan di antara kalian juga sangat ketat satu dengan yang lain untuk merebutkan sesuatu di sana. Ya. Saya nggak punya backing, yang memang nggak perlu. Ya, pakai backing siapa? Backingnya adalah dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Ya. Lanjut. Baik, ini saya ingin sampaikan mengenai harapan daripada seluruh aparatur sipil negara. Apa yang dikehendaki kemudian menjadi aparatur sipil negara, dan pada akhirnya setelah masuk ingin menduduki jabatan ini, apakah caranya tepat atau tidak tepat? Tujuannya adalah hidup bahagia. Tetapi ingat, untuk hidup bahagia itu outputnya cuma gaji dan tunjangan. Ya, itu outputnya. Dan harapan kita dari output yang namanya gaji dan tunjangan, outcome-nya terpenuhi, yaitu kebutuhan hidup terpenuhi. Kalau sekedar kebutuhan hidup terpenuhi, pasti terpenuhi. Tetapi yang menjadi masalah itu bukan kebutuhan hidup, tapi keinginan hidup. Itu yang jadi masalah. Makanya ketika saya pernah menjadi SES, yang saya presiden dan cukup hampir 5 tahun, ketika pembahasan anggaran dengan para direktur yang lain, satu saja pesan saya, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan, ya kita oke. Tapi kalau keinginan mencari sesuatu yang tidak menjadi tusi dia, tapi dia ada menjadi tusi, oh itu bahaya sekali.
Jadi yang membuat manusia itu menjadi budak kehidupan karena keinginan dan bukan karena kebutuhan. Maka yang harus dilakukan adalah mengelola hidup kita secara baik. Ya. Gaji saya lebih berapa? Gaji saya 5 juta, kurang lebih seperti ini. Ya, 5 juta itu harus dikelola sedemikian rupa yang menjadi cukup. Dulu kalian 5 juta, saya sama Pak Iwan berapa? Ya, saya masuk itu gajinya 40. Ini dulu Pak Adimin apa di sana? Berapa? Pak Adimin masih 18.000 karena jauh seperti itu. Saya sudah agak lebih lebih kesultanan sedikit. Dulu masih ingat. Saya gajinya itu pas masuk 64.000 Pak. Ya. 80% ya. Ketika menjadi 100% dalam 81.000. Itu dulu kita. Gaji 81 tapi kita bisa hidup biasa saja. Punya anak, punya istri. Ya. Kalian juga seperti itu. Mengelola sedemikian rupa apa kebutuhan yang sangat penting dan yang tidak penting harus disisihkan. Jangan mengikuti selera. Ya. Dan ini kita sering sampaikan Bapak Ibu sekalian. Banyak nanti saya akan sampaikan kemudian, belum di sini. Tapi akibat tidak masuk kerja karena gajinya sudah tidak ada, cari gaji di tempat lain, kemudian akhirnya dihukum. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah kebutuhan hidupnya di list sedemikian rupa. Jangan melis, mengidentifikasi keinginan dalam hidup, keperluan hidup. Dan kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi teman-teman semuanya ada tempat kos, ada makan, ada transport, kan itu kebutuhan pokok yang ada. Maka menabung sebagian buat keperluan di masa mendatang. Ya. Kalian masih lebih banyak dari yang lain, di luar sana masih jauh daripada kalian sendiri. Ya. Karena inputnya cuma ini, gaji dan tunjangan. Lain halnya kalau kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar gaji dan tunjangan. Itulah dia namanya gratifikasi, pungli, suap, dan macam-macam. Dan akan berurusan kalau ada pelanggaran kemudian terjadi dengan hal ini. Ya. Ingat, output Bapak, output kita semua untuk hidup bahagia hanya gaji dan tunjangan. Tidak ada output lainnya, hanya itu saja. Ya. Maka kebutuhan hidupnya dikelola sedemikian rupa, di list mana yang paling prioritas, yang tidak prioritas disingkirkan. Ya. Lanjut. Baik, ini dalam kaitannya dengan hidup sederhana tadi. Saya tidak ingin sampaikan semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang hidupnya bahagia, ini resep yang pasti tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Maka hidup sederhana dengan take home pay yang halal saja. Karena di depan kita sudah bicara, semua pelanggaran yang dilakukan tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Itu dari awal saya sudah patok. Ya, aksiomanya sudah kayak gitu. Ya, tidak bisa di depan tadi. Tidak mungkin bahagia dengan melakukan pelanggaran. Tidak mungkin bahagia dengan melakukan suap, gratifikasi, pungli. Nggak mungkin. Bahkan yang ada adalah penuh dengan was-was. Jangan sampai ketahuan, dilaporkan, kemudian diperiksa. Ya. Itu dia, sudah dipatok dari depan. Yang kedua, eliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta. Biarkan kekuasaan kita datang dengan sendiri. Jangan terlalu mengejar kekuasaan dengan segala macam cara. Ya, kita pasti pusing juga. Ya. Dan yang lebih hebat itu kadang-kadang di bawah itu sudah main catur. Ini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini Pak Iwannya. Belum SK turun saja udah main catur di bawah. Ya, luar biasa. Itu bukan tugas daripada kalian nanti kalau jadi staf. Tugasnya adalah bekerja, ya, supaya pimpinan melihat apa kinerja kalian. Sebenarnya kalau kemudian lingkungan kerja dengan gaya seperti itu kita terapkan dengan baik, nggak perlu cari-cari backing juga pada akhirnya. Ya, maka dia akan datang dengan sendirinya. Ya, baik. Ini dua hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan, yaitu hidup sederhana dengan take home pay yang halal saja. Gajinya 5 juta, 5 juta.
Kalau nanti dapat urusan, saya sering sampaikan kepada teman-teman di imigrasi, ya, khususnya yang bekerja di kanin-kanin. Saya sampaikan kepada mereka, sekarang banyak program di keimigrasian untuk mendapatkan uang secara halal. Apa programnya? Paspor masuk desa, paspor masuk kabupaten, itu halal uangnya 100%. Kalian bisa bikin program setiap bulan untuk hal itu sekian hari. Ada paspor apa saja namanya, isi paspor. Karena rata-rata satu kantor imigrasi itu membawahi 5 kabupaten, 4 kabupaten. Kalau dari luar kabupaten itu pasti ada SPPD. Lakukan hal itu, ya. Teman-teman di imigrasi juga di pemasyarakatan cari semua yang sumbernya halal supaya tidurnya tenang, ya. Dan tidak dikejar-kejar dengan kegelisahan pada akhirnya, ya. Dan macam-macam. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang halal, ya. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, integritas seseorang itu terjaga dan seluruh pelanggaran yang dilakukan, karena kita tidak mau merdeka dari hidup-hidup yang membahayakan. Coba, kalau merdeka dari belenggu hawa nafsu, pasti hidupnya nyaman. Tetapi kalau menuruti dia, bahaya, karena hawa nafsu cenderung menyuruh kepada kejelekan. Merdeka dari keserakahan terhadap harta dan kekuasaan, baru masuk sekian lama sudah ingin jadi jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini, jabatan itu. Merdeka dari hidup mewah dan glamor, hidupnya sederhana, ya, dan menunjukkan sikap yang bisa kemudian orang lain, oh, gaya hidup ASN luar biasa, mereka adalah orang-orang baik, ya. Merdeka dari penyalahgunaan kewenangan, nanti dikasih kewenangan untuk disalahgunakan, bukan untuk disimpangkan, dan bukan untuk berlaku tidak adil. Ini hal-hal yang nanti kalian akan hadapi di lapangan, ya. Merdeka dari kehampaan daya inspirasi, nggak punya inspirasi untuk membangun organisasi menjadi lebih baik, nggak punya motivasi, demotivasi. Kalau kita dari awal tadi, saya sampaikan dari awal, kalau kalian bersyukur, bangga dan setia, maka akan surplus dengan inspirasi dan surplus dengan motivasi. Tapi kalau hilang bangga, hilang syukur, hilang rasa setia dengan Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak ada inspirasi, hampa inspirasinya, motivasinya juga nggak ada. Padahal motivasi bisa dilahirkan dari dalam sendiri, tidak perlu dimotivasi dari luar. Tanda-tanda mereka nanti yang akan memimpin kementerian itu, ya, di mana saja, maka mereka tidak perlu dimotivasi, bahkan dia menjadi pemberi motivasi kepada orang lain. Ini berjalan harus di atas pundak orang di organisasi. Kalau tidak dipecut nggak jalan, ya, nggak bisa, ya. Harus memiliki solusi-solusi terhadap masalah. Jangan hampa dari solusi, ya. Dan jangan hampa juga dari prediksi apa yang terjadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ya. Dan terakhir, merdeka dari kemunafikan, inkonsistensi, dan amoral. Karena pelanggaran-pelanggaran yang pasti akan merongrong atau mengeliminasi daripada rasa kebahagiaan pada diri kita, ya. Karena dari awal tadi topiknya itu adalah kebahagiaan, maka semua hal inilah parasit-parasit yang akan mengganggu datangnya bahagia di dalam hidup, ya. Kemunafikan, inkonsistensi, amoral. Lanjut. Baik, ini jadi pembelajaran buat kalian semua. Ini adalah peta pelanggaran sepanjang 2023 di Kementerian Hukum dan HAM yang terjadi. Dan di antara pelakunya ada senior kalian baru 2 tahun di atas kalian atau 3 tahun di atasnya. Ini pelaku pelanggaran, ya.
tidak masuk kerja 217 orang dan sudah diberhentikan dengan tidak hormat 33 orang. Padahal orang masuk di kementerian ini susah, sudah masuk di sini nggak masuk kerja. Dari awal tadi saya sudah sampaikan harus bangga setia dengan organisasi. Tapi ada di organisasi tidak masuk kerja. Apa penyebabnya tidak masuk kerja? Karena gajinya sudah habis untuk kredit ini dan kredit itu. Akhirnya harus cari sumber penghasilan yang lain. Apalagi penyebabnya? Pinjol, pinjaman online. Ya. Karena semuanya tadi tidak bisa mengelola gaya hidup, maka cari-cari persoalan. Apalagi hubungannya, keretakan rumah tangga. Apalagi hubungan tidak baik dengan atasan, hubungan tidak baik antara sesama. Padahal Bapak Ibu sekalian, hubungan baik terhadap sesama itu adalah menjadi unsur utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Nanti cari di Google penelitian di Harvard University terhadap hampir 800 orang yang selama 85 tahun dilakukan. Ternyata kebahagiaan itu tidak rumit, tidak susah. Adalah membuat hubungan baik terhadap sesama, hubungan positif. Sebenarnya sederhana saja. Coba nanti di antara teman-teman ada hubungan tidak baik satu sama yang lain, pasti tidak bahagia, gelisah sekali. Apalagi hubungan tidak baiknya dengan atasannya. Oh, udah kalau masuk saja kantor pasti umpat-umpatan itu kan. Ya. Maka hubungan baik dengan orang itu adalah menjadi baik. Yang kedua, pelarian napi. Ini pemasyarakatan. Penyalahgunaan wewenang, pungli dan suap, perselingkuhan. Luar biasa. Total yang sudah diperhentikan dari keseluruhan 43. Siapa yang menghukumnya? Siapa tadi yang menghukumnya? Diri sendiri. Jangan menyalahkan siapapun, tapi jadi pelajaran penting buat diri sendiri. Karena yang menghukumnya adalah dirinya sendiri, tidak dihukum oleh siapa. Baik, lanjut. Nah, sekarang lebih rinci apa yang menjadi pemantik pelanggaran kita? Pemantik pelanggaran itu yang paling utama sebenarnya adalah karena Bapak Ibu memiliki kekuasaan. Kita nggak punya kuasa, kira-kira bisa nggak melakukan penyimpangan? Itu yang utama. Dan yang lain-lainnya karena memang rendah integritasnya, kemudian tidak ada keserakahan di dalamnya, lupa, sengaja lupa dengan sumpah jabatan atau fakta integritas yang sudah ditandatangani, bahwa sengaja lupa. Makanya fakta integritas itu ditempel di depannya kalau sudah tanda tangan. Kemudian jadi tidak takut dengan dosa atau ada tekanan. Nah, ini yang kemungkinan besar juga menjadi persoalan relatif. Ada tekanan dari atasnya menekan sudah melakukan pelanggaran. Maka ingat, kalian nanti kalau menjadi pemimpin di mana saja, jangan pernah menekan bawahan untuk kepentingan dirinya atau kepentingan siapapun itu. Karena kalau sudah menekan orang, nanti bawahannya laporan, oh kena hukuman juga. Dan kunci utamanya karena salah paham tentang kebahagiaan tadi. Dia kira bahagia dengan melakukan pelanggaran. Dia kira bahagia dengan melakukan pungli suap dan macam-macam. Ini dia kunci utamanya. Ya. Baik. Maka bagaimana apa yang dilakukan untuk bisa mengeliminasi daripada pemantik-pemantik pelanggaran? Next slide. Ini kunci menghentikan pelanggaran. Kalau Bapak Ibu lihat sekalian, ternyata yang berperan dalam kunci menghentikan pelanggaran bukan IQ, bukan kecerdasan intelektual, nggak ada. Ya. Tetapi seluruhnya dari 1 sampai 4 itu adalah kematangan emosional dan kematangan spiritual. Maturitas dari emosionalnya dan maturitas dari spiritualnya. Kendalikan hawa nafsu. Itu hanya bisa mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang bisa melakukannya. Hati-hati jangan
tersesat itu mereka yang juga memiliki maturitas tinggi dalam emosionalnya. Ya. Hidup sederhana secara halal itu yang berperan adalah spiritual. Ya. Dan hentikan menghukum diri sendiri, itu juga adalah spiritual. Makanya tadi dari depan, ya, kalau ada pegawai dengan intelektual yang tinggi tetapi nggak punya integritas, satu lagi integritasnya tinggi, intelektualnya biasa-biasa, maka pilih yang punya integritas, karena organisasi akan aman. Ini kunci menghentikan pelanggaran. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita lihat masalah versus resiko. Kapan sesuatu disebut masalah dan kapan sesuatu disebut resiko? Kalau kita bergerak dari perspektif waktu, present, hari, maka pas yang lalu, kalau sudah terjadi itu namanya adalah masalah. Masalah itu adalah situasi yang telah terjadi dan memiliki dampak negatif bagi organisasi. Termasuk tadi mereka yang tidak masuk kerja, perselingkuhan, kemudian pelarian napi, itu masalah-masalah merupakan hasil dari resiko yang terjadi karena resikonya tidak dimitigasi, tidak ada pengelolaan resiko. Itu yang terjadi. Termasuk kalian nanti kalau tidak bisa mengelola resiko dalam menghadapi tantangan di pekerjaan dengan gaji tadi 5 juta, oh nanti akan terjerumus kepada masalah-masalah pada akhirnya, ya. Maka manajemen resiko diperlukan di sini. Apa itu dia? Yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, itu yang pertama. Kemudian menganalisa, mengevaluasi dan mengendalikan resiko dalam suatu organisasi atau bisa diterapkan dalam diri sendiri. Apa yang dibuat pada akhirnya? Lahirnya kebijakan atau peraturan, kemudian ada anggaran pengelolaan dan ada sumber daya manusia yang mau mengelola. Itu kemudian yang diperlukan dari mengelola semua resiko. Maka sekarang penilaian manajemen resiko di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah dilakukan sampai ke satuan kerja. Tadinya penilaian manajemen resiko itu hanya sampai ke unit salah satu, sekarang memang sudah sampai kepada satuan kerja. Ya, penilaian resiko. Ya. Maka ada yang namanya pemilik resiko, itu adalah satuan kerja masing-masing harus mengidentifikasi resiko-resiko apa yang memungkinkan bisa terjadi masalah. Maka kemudian diberikan solusi alternatif, ya, sebagai mitigasi resikonya. Bagaimana kebijakannya, anggaran yang diperlukan, kalau memerlukan anggaran seperti apa, dan siapa SDM yang bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Sehingga organisasi yang menerapkan integritas, karena budaya itu ada dua, ada budaya individu, ada integritas individu dan ada integritas organisasi. Dalam setiap aspek operasional akan lebih mampu mengelola risiko dengan baik dan mencapai tujuan mereka secara lebih konsisten sehingga masalah-masalah tidak terjadi. Nah, kalian harus mumpuni di dalam hal ini nantinya, ya. Kalau atasannya belum tahu cara mitigasi resiko, nah kalian harus ajarkan kepada mereka. Ya. Sekarang di Kementerian Hukum dan HAM sudah dilahirkan tuh, ya, perubahannya udah lahir, masih masih proses. Kita melakukan revisi dari manajemen resiko di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk penilaian sampai kepada tingkat OPT nantinya, ya, kepada tingkat OPT, ya, supaya kita tidak terlalu kelelahan. Nanti Inspektorat Jenderal menilai unit eselon 1 dan Kanwil saja, dan Kanwil akan menilai daripada satuan kerja. Itu juga yang kita lakukan terhadap sakit, ya, sistem akuntabilitas pemerintah. Itu juga yang kita lakukan penilaiannya secara berjenjang. Karena SDM di Inspektorat Jenderal itu, Pak Kabadan dan semuanya, itu masih kurang 100 orang auditor yang dibutuhkan, ya. Kita hanya 200 mengurusi 850 satuan kerja dan 65.000 pegawai di seluruh Indonesia. Auditornya cuma berapa? 145. Hanya 145 orang, bayangkan, ya. Maka harus ada strategi lain dalam melakukan audit dan macam-macam, ya.
Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kuncinya kalau kemudian menerapkan nilai integritas, karena definisi integritas dari depan tadi sudah ada, maka resiko-resiko yang ada itu bisa diatasi dengan baik dan tidak berpotensi menjadi masalah. Ya, itu kalian nanti ke depannya akan menghadapi itu. Lanjut. Baik, ini sampai jam berapa? Udah masuk? Oh, masih? Oh, masih lama. Baik. Masih lama kata Pak Kabadan. Kalau masih lama, pasarnya masih lama. Ya, baik. Sampai asar saja. Kalau azan berkumandang pasti saya harus berhenti di tempat ini. Baik. Hal lain yang saya ingin sampaikan, dan sebenarnya sudah di depan tadi saya sampaikan, bahwa seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan HAM itu adalah pelayan publik. Imigrasi pelayan publik, pemasyarakatan pelayan publik. Kalau di imigrasi, siapa penerima layanannya? Coba, ada taruna mau jawab? Penerima layanan dari imigrasi, berdiri. Iya. Gak ada mic-nya ya? Yang warga negara Indonesia? Yang untuk warga negara Indonesia sendiri terdiri dari penerima layanan paspor, Pak. Izin dan juga anak keluarga negaraan Ganda, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah penerima layanan, subjek yang dilayani, penerima layanan. Baik, dari masyarakat. OTK, paham? Jangan kalah sama imigrasi. Berdiri. Izin Taruna Muda OTK Penerima nama Pak Jumlah Negara Izin Jawa untuk penerima layanan di pemasyarakatan itu terdiri dari dua, yaitu masyarakat yang berada di dalam serta masyarakat yang di luar. Masyarakat yang di dalam terdiri dari tahanan, narapidana, anak maupun pelayan pemasyarakatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, luar biasa. Dalam memberikan layanan kepada semua penerima layanan, pasti hanya ada satu di antara dua. Diberikan kemudahan atau disusahkan. Benar nggak? Dimudahkan atau disusahkan? Ada teman-temanmu yang menyusahkan? Nggak ada. Kalau nggak ada pasti nilai indeks kepuasan masyarakatnya 100. Ada nggak yang menyusahkan? Itu sudah ada hasil audit, joint audit antara Inspektorat Jenderal, BPKP dan imigrasi sendiri melihat beberapa hal yang ternyata di dalamnya masih kadang-kadang diada-adakan satu persyaratan yang tidak diperlukan. Dan kita bersyukur kalau hal itu dilakukan adalah oknum, bukan sistematik, bukan sistem yang membuatnya. Ya, artinya adalah oknum, maka yang dihukum oknumnya saja. Baik, karena adalah perbuatan yang dilakukan oknum, maka dengarkan baik-baik konsekuensi yang akan terjadi. Ya, karena dilakukan oleh oknum. Dan ini adalah hukum kekekalan energi. Ini hukum sunatullah yang tidak bisa ditawar. Kalau Anda memudahkan orang, maka pasti akan mudah hidup Anda, dan kalau menyusahkan orang, maka pasti akan susah hidup Anda. Silakan pilih.
janji itu, sesuatu perbuatan ketika dilakukan, yang baik akan dibalas dengan yang baik, yang buruk akan dibalas dengan yang buruk dalam jumlah yang sama. Aksi sama dengan reaksi kalau Pak Kabak. Maka silakan ingat-ingat, ini Pak Irjen memberikan pembekalan seumur hidup untuk hidup menjadi PNS atau nanti menjadi hidup alasan. Kalau Anda tidak rasakan sekarang, pasti Anda akan rasakan kemudian. Kalian yakin dengan namanya buku catatan amal manusia? Yakin. Ada catatan kebaikan, ada catatan, dan itu akan kemudian dikasih di hadapan kita satu persatu. Inilah catatan kebaikanmu, inilah catatan keburukanmu. Karena di kiri kanan kita ada malaikat yang menulis perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Baik, lanjut. Nah, ini saya mau akhiri dengan beberapa kisah inspiratif. Pertama adalah angsa bertelur emas. Kisah ini dimodifikasi dari kisah yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam 8 Habits dalam bukunya. Ya. Petani bukan sebuah petani. Ada keluarga petani angsa. Ya. Mereka memiliki angsa yang setiap hari bertelur emas. Mereka gembira pasti sangat, setiap hari bertelur emas, setiap hari bertelur emas. Tetapi istrinya dia tidak sabaran, ingin cepat kaya, tidak sanggup untuk menunggu hari-hari setiap hari bertelur emas. Maka akhirnya istrinya usul kepada suaminya. Dia bilang, "Bang, ini kita potong saja di angsa dan kita ambil seluruh telur emas di dalam." Apa yang terjadi? Akhirnya usul istrinya diterima, kemudian dipotong angsa. Setelah dipotong, tidak ada sama sekali telur emas. Padahal keluarga ini ada sesuatu yang harus dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Memberikan nutrisi yang baik kepada angsa. Dia pilih makanan-makanan yang baik kepada angsa. Dipelihara, dijaga dari segala serangan apapun juga. Kalau saya boleh analogikan kemudian kisah ini dengan sebahagian teman-teman kalian baru lulus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ingin menjadi cepat kaya seperti seniornya yang sudah lama, maka akhirnya melakukan berbagai macam pelanggaran. Yang berapa? Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. Apa yang terjadi kemudian? Diberhentikan dengan tidak hormat seperti angsa dipotong pada akhirnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas intelektualnya, meningkatkan kapasitas manajerialnya, meningkatkan kapasitas sosial kulturalnya, meningkatkan kapasitas emosionalnya, meningkatkan kapasitas daripada spiritualnya. Berikan nutrisi yang baik sehingga maturitasnya itu matang. Maka pada saatnya Anda akan mengalami masa kerja sampai 30 tahun purna bakti, bukan kemudian diberhentikan di tengah jalan seperti angsa kemudian dipotong untuk mendapatkan kekayaan lebih cepat. Padahal kalau dia sabar menghadapi, luar biasa. Sampai ada salah seorang datang ke rumah saya, ke rumah dinas di Lebak Bulus pagi-pagi. Saya sudah dapat itu informasi terkait dengan ini karena dia diberhentikan dengan tidak hormat atas perilaku. Transaksi di dalam buku dia 2 miliar setiap hari. Jangan lakukan hal itu. Ya. Ini saya pesan kepada auditor saya, nanti catat ini mereka semua ada 600 orang, siapa saja namanya. Kalau mereka melakukan pelanggaran kemudian pada saatnya, karena saya sudah kasih ini warning dari sekarang, itu dihukum lebih keras lagi. Jadi ingat, jangan mengambil jalan pintas dalam hidup seperti keluarga tadi ini cepat kaya. Ya. Dia mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak patut karena serakah. Baik, kisah yang